Pada hari perjanjian kontrak, di sekolah, gadis tercantik di sekolah yang memiliki bakat tingkat dewa, justru tidak memilih Phoenix Ash yang sangat langka, melainkan memilihku, si telur hitam yang biasa-biasa saja. Hal itu terjadi karena gadis tercantik itu adalah reinkarnasi dari bumi bela diri. Dengan sekilas pandang ia langsung tahu bahwa aku, si telur hitam, bukanlah sosok yang sederhana. Saat ini, di dalam Akademi Juxiao, Gu Qinghan mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. Ia teringat pada kehidupan sebelumnya, ketika demi mengasah bela diri hingga tingkat tertinggi, ia hanya sembarangan membuat kontrak dengan seekor binatang ruh yang lemah. Tak disangka, perjalanan bela dirinya berakhir. Dan dia tak pernah bisa menembus batas. Bukan hanya binatang rohnya yang dibantai dengan mudah, bahkan dirinya sendiri tewas dalam proses itu. Kini dia pasti tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia akan fokus meneliti jalan binatang giok. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, di sarang raksasa ini, ada seekor binatang roh dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, karena kesombongannya, binatang ruh itu diikat oleh orang lain. Kali ini, bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkannya. Saat sarang raksasa terbuka, semua orang segera masuk ke dalamnya. Dan Gu Qinghan, yang memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, dengan cepat menemukan seekor ayam hutan biru. Jangan lihat dia sekarang begitu kecil. Kelak dia bisa menjadi burung phoenix yang hanya kalah dari klan naga. Tepat saat Gu Qinghan bersiap untuk mengikatnya, tiba-tiba muncul tekanan yang sangat kuat di sampingnya. Aku, yang baru saja berubah menjadi naga, saat itu membuka mata dengan bingung dan menemukan sekeliling gelap gulita. Tepat saat aku merasa bingung, terdengar bunyi ding di otakku. Selamat tuan rumah, telah berinkarnasi menjadi naga, dengan sistem batang emas magnetik. Setiap naik level, akan mendapatkan satu batang emas magnetik. Melihat informasi di benakku, bibirku terbelah lebar. Aku tidak hanya terlempar ke dunia prapenjualan, tapi juga terbangun sistem dan menjadi keturunan naga, dan sebagainya. Dunia prapenjualan? Tapur syuva manatalia, menbermalut tinatalia alaya? Bukankah aku hanya seekor naga yang harus diikat kontrak oleh orang lain? Memikirkan hal itu, aku merasa pasrah. Semoga yang mengikat kontrak denganku adalah seorang gadis cantik. Di saat yang sama, mata Gu Qinghan dipenuhi kekagetan. Ini adalah aura naga. Mungkinkah ini sebuah telur naga? Di dunia prapenjualan, naga tak diragukan lagi, adalah makhluk tertinggi. Bisa dibilang, naga adalah binatang spiritual yang diimpikan oleh banyak orang. Namun, makhluk seperti ini ternyata muncul di sarang raksasa. Gu Qinghan segera melangkah maju dan menandatangani kontrak dengan telur naga di depannya. Saat telur naga itu memancarkan cahaya keemasan yang sangat kuat, tiba-tiba muncul sebuah totem naga kecil. Setelah menyelesaikan perjanjian, ia memeriksa atribut telur naga tersebut. Namun tidak dapat melihat informasi apapun. Mungkinkah karena belum menetas? Gu Qinghan tidak memikirkannya lebih jauh. Ia mengangkat telur naga itu, dan berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu, di dalam telur naga, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah aku telah diikat perjanjian? Segera aku memanggil panel sistem, untuk memeriksa status perjanjian. Astaga, ternyata benar-benar sudah diikat perjanjian. Dan itu adalah seorang gadis, saat ini tingkat kedekatan tingkat 3, level 1. Saat level mencapai 2, kamu baru bisa menetas. Menetas ya, Han-Han kecil. Apakah aku bisa menetas lebih cepat? Itu semua tergantung padamu. Seiring penutupan sarang raksasa, semua orang pergi dengan membawa hasil kontrak mereka. Saat mereka masing-masing memamerkan hasil kontrak mereka, seorang gadis berjalan dengan percaya diri. Di pelukannya, dia memeluk ayam yang sebelumnya. Liu Ruyan, aku tidak salah lihat kan? Kamu malah mengikat kontrak dengan seekor ayam? Bukankah itu membuang-buang bakatmu? Tanda tanya, si ayam darat seolah merasakan kebencian orang-orang lalu tiba-tiba berkokok ke langit dengan keras. Suaranya begitu nyaring hingga seluruh akademi bergetar. Para guru dan dekan, setelah terkejut, menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Itu koko burung phoenix. Tak disangka, ini ternyata binatang roh berdarah phoenix. Di tengah keterkejutan, semua orang tiba-tiba teringat sesuatu. Liu Ruyan telah mengikat kontrak dengan binatang roh ajaib, lalu bagaimana dengan Gu Qinghan? Keduanya adalah jenius dan ratu kampus di akademi ini. Di tengah harapan, semua orang, Gu Qinghan perlahan berjalan keluar. Namun, pada saat itu, langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap, seolah-olah kiamat akan datang. Sebuah kekuatan misterius bergolak di antara awan, membentuk seekor rusa raksasa hitam yang menakjubkan. Ini adalah fenomena langit yang aneh. Dekan Wu Lindao,
menghembuskan napas dingin. Lalu segera memerintahkan. Para pasti sudah tidak sabar. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh membiarkan King Han direkrut. Pada saat yang sama, para pemimpin dari berbagai faksi bergegas ke sini. Fenomena itu berlangsung sebentar sebelum menghilang. Terlihat Gu King Han memeluk telur naga sambil perlahan berjalan keluar. Saat itu, dia belum menyadari apa yang terjadi. Ketika semua orang melihat apa yang dipeluknya, mereka langsung tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa dia berani mengambil risiko sebesar itu untuk mengikat kontrak dengan telur yang belum menetas. Di udara, para ahli yang berkeliaran di udara pun mengerutkan kening. Mereka sama sekali tidak merasakan aura di dalamnya, bahkan tidak tahu ras apa itu. Saat itu, seorang murid tiba-tiba berteriak, "Aku tahu. Niat tadi bukan dipicu oleh Gu King Han, melainkan oleh Liu Ruyan. Itu telur naga di tangan Liu Ruyan." Kata-katanya langsung menyadarkan semua orang. "Aku bilang kan, telur yang belum menetas, bagaimana mungkin bisa memicu fenomena alam yang begitu mengerikan?" Dan para baru menyadari bahwa mereka salah mengira tokoh utamanya. Di hadapan tatapan iri, semua orang, Liu Ruyan mengangkat kepalanya dengan bangga dan membuat gerakan menantang ke arah Gu King Han. "Kupikir kau bisa mengikat kontrak dengan binatang roh yang hebat. Ternyata hanya telur mati. Benar-benar sama seperti kehidupan sebelumnya, ya. Burung Phoenix S ini juga memilih Liu Ruyan. Tapi aku telah menemukan binatang roh yang lebih menakutkan." Memikirkan hal itu, Gu King Han tertawa kecil. Petik 2. Mengikat kontrak dengan binatang roh tingkat dewa? Itu tidak ada apa-apanya. Hahaha, kalau begitu, beranikah kau bertaruh denganku? Sebulan lagi kita akan bertarung. Yang kalah harus meninggalkan Akademi Uraida. Wen Yan, Wulin, dan yang lainnya, baru saja ingin melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi Gu King Han langsung menyetujuinya. Petik 2. Itu yang kau katakan, sebulan lagi. Aku akan membuat seluruh dunia tahu siapa yang sebenarnya jenius. Beberapa hari berikutnya, Gu King Han sibuk mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk menetaskan telur. Dia memasukkan telur naga ke dalam alat penetas, lalu meneteskan cairan nutrisi, dan menggunakan kekuatan pra-penjualan untuk menetaskan telur tersebut. Seiring suhu di dalam telur mulai naik, aku merasa seolah-olah terbungkus, hangat dan sangat nyaman. Sementara nilai pengalaman terus bertambah. Waktu menetas semakin dekat. Begitulah, Gu King Han menetaskan telur dengan metode yang sama selama 3 hari 3 malam. Seiring suara retakan yang terdengar, retakan-retakan mulai muncul di permukaan telur naga. Melihat hal itu, Gu King Han sangat bersemangat. "Kecilku, aku telah menaruh semua harapanku padamu. Jangan mengecewakanku." Di dalam telur naga, aku terus menyerap cairan nutrisi, hingga akhirnya mencapai level elang tingkat 2. Selamat tuan rumah, kamu telah mendapatkan pita magnetik emas penelan tak terbatas. Melihat efek pita magnetik kedua, aku terkejut. Xiaoli memang luar biasa. Detik berikutnya, aku langsung menetas dan melihat sekeliling dengan gembira. Sepertinya ini asrama perempuan. Astaga, ada stoking hitam. Saat aku terkejut, sepasang tangan halus langsung mengangkatku dari belakang. "Kecil, kau benar-benar membuatku menunggu lama." Setelah memeriksa dengan seksama, Gu King Han sangat gembira. Ternyata dia adalah keturunan naga murni. Tunggu, warnanya hitam. Meskipun keturunan naga, ada perbedaan kekuatan garis darah. Warna tubuh adalah cara paling sederhana untuk membedakannya. Biru, merah, putih, ungu, dan emas. Ingat di kehidupan sebelumnya, dia pernah melihat seorang pengendali binatang yang gila, mengendalikan seekor naga emas, tak terkalahkan di seluruh dunia. Tapi itu hanya emas. Lalu, apa garis darah hitam ini? Mungkinkah lebih kuat dari emas? Memikirkan hal itu, Gu King Han dengan gembira memelukku ke dalam pelukannya. "Si kecil, kau benar-benar memberiku kejutan besar." Segera setelah itu, dia mengeluarkan daging tanpa lemak yang sudah dibeli. "Si kecil, kau pasti lapar kan?" Mataku langsung berbinar. Aku mengambil sepotong daging tanpa lemak dan mulai mengunyahnya. Asteris ding, asteris asteris, menelan asteris. Asteris daging tanpa lemak diperoleh, batas HP meningkat menjadi 1 asteris, benar-benar bagus. Makanan bisa meningkatkan atribut dasar. Saat menikmati makananku, Gu King Han memeriksa atributku. Darah naga penghalang. Seluruh tubuh Gu King Han langsung tegang. Bukankah itu berarti si kecil memiliki kekuatan darah yang setara dengan binatang terkutuk? Kemungkinan potensinya di masa depan bahkan lebih menakutkan daripada tuannya sendiri. Memikirkan hal itu, dia berjanji dalam hati bahwa apapun harganya, dia akan membesarkan si kecil ini dengan baik. 5 menit kemudian,
Melihat perutku sudah kenyang, Gu Qinghan segera mengangkatku dan berlari keluar dari asrama. Ayo cepat, dungeon akan segera dibuka. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Mark. Sementara itu, alun-alun dungeon sudah dipenuhi orang. Para guru sedang mengatur para siswa untuk masuk dengan tertib. Selama 3 hari terakhir, para siswa yang telah mengikat kontrak dengan makhluk kecil telah dibagi ke dalam berbagai kelas. Di antaranya, Liu Ruyan bahkan masuk ke kelas 1, kelas jenius. Sedangkan Gu Qinghan, yang mengikat kontrak dengan telur mati, terus-menerus ditolak oleh para guru. Hingga akhirnya, ia ditempatkan di kelas 9. Saat ini, guru kelas 9, Su Xiaoyan, tampak cemas. Di mana Qinghan? Belum datang. Begitu dia selesai bicara, beberapa siswa langsung mengejeknya. Menurutku dia malu datang. Benar, mungkin dia masih menetaskan telur mati itu. Di tengah ejekan itu, sahabat dekat Gu Qinghan, Xinran, baru saja hendak kembali ke barisan. Ketika dia melihat Gu Qinghan sedang memeluk seekor binatang roh, dan berjalan ke arah mereka. Ayo, kemari. Telur itu sudah berhasil menetas, kata Gu Qinghan sambil mengangguk. Dia memeluk makhluk itu, dan berjalan ke dalam kelas. Petik 2. Hahaha, apa ini makhluk aneh? Mungkinkah telur mati itu sama sekali tidak menetas, dan kamu hanya membeli mainan di kios pinggir jalan? Mendengar itu, Gu Qinghan hanya tertawa sinis. Petik 2. Mereka sama sekali belum pernah melihat naga sejati. Jadi bagaimana mereka tahu ini adalah naga muda? Melihat semua orang sudah berkumpul, Su Xiaoyan batuk 2 kali dan berkata, mari masuk ke dungeon satu persatu. Durasi 3 jam. Setiap membunuh 1 retail di dalam, kalian akan mendapat poin sesuai. 10 besar akan mendapat hadiah besar. Semua orang mengangguk dan mulai masuk ke dungeon. Setelah teleportasi selesai, aku menyadari diriku berada di tengah lembah. Petik 2. Mark semangat. Ini tergantung padamu, akan kataku sambil mengangguk. Suara raungan naga menggema di sekitar. Lalu bayangan hitam muncul dari bawah tanah dan menyerangku. Petik 2. Hati-hati, ini tikus tanah. Dia bisa menggali lubang. Mendengar itu, aku segera menghindar dari serangan tikus gunung. Saat mangsa itu hendak masuk ke dalam tanah, aku berlari mendekat dan cakar naga menembus tubuhnya. Membunuh tikus gunung dan mendapatkan 3 poin pengalaman. Mendengar suara dungeon, Gu Qinghan dengan bersemangat mengepalkan tinjunya. Mark, kamu hebat sekali. Ayo, kita hanya punya 3 jam. Manfaatkan momentum ini. Tak lama kemudian, beberapa tikus gunung lainnya muncul. Bahkan ada 1 yang levelnya. Baiklah, mari kita habisi semuanya sekaligus. Saat memikirkan hal itu, kekuatan darah naga leluhur dari Yang Tian Yi Su Long Ho sepenuhnya terungkap. Tikus-tikus gunung itu mengeluarkan suara ketakutan, meringkuk menjadi 1, dan berlutut di tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, aku segera maju, dan membunuh mereka 1 persatu. Membunuh tikus gunung mendapatkan 3 poin pengalaman. Membunuh tikus gunung mendapatkan 3 poin pengalaman. Dengan jumlah sebanyak ini, seharusnya aku bisa mendapatkan banyak poin pengalaman. Aku langsung membuka panel sistem dan menyadari bahwa aku segera bisa naik ke level 3. Kalau begitu, sekalian saja aku menelan daging tikus gunung ini. Begitu berpikir, aku mengambil mayatnya dan mulai mengunyahnya. Tapi begitu gigitan pertama, aku hampir muntah. Ini makanan naga. Melihat itu, Gu Qinghan segera berlari dan berkata, tunggu, aku akan mengolahnya untukmu. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah alat. Cukup memasukkan daging ke dalamnya, maka dipanaskan secara otomatis. Setelah daging tikus gunung itu dipanaskan, rasanya memang jauh lebih enak daripada sebelumnya. Menelan daging tikus gunung kurus, mendapatkan pertahanan maksimal. Zenggi kali ini malah mendapatkan pertahanan bagus. Namun, saat itu juga, tanah tiba-tiba bergetar. Tidak baik. Ada binatang roh lagi yang muncul. Begitu Gu Qinghan selesai bicara, seekor tikus gunung raksasa langsung menerjang keluar. Ini adalah Raja Tikus Gunung level 7. Mark, hati-hati, aku langsung waspada sepenuhnya. Perbedaan membuatku tak berani lengah. Saat Raja Tikus Tanah itu menyerang dengan cakar yang kuat, aku terus menghindar, sambil menebas punggungnya dengan cakar. Tapi kulitnya yang keras, tak terpengaruh sama sekali. Melihat serangan tak membuahkan hasil, Gu Qinghan segera menemukan kelemahan Raja Tikus Tanah itu. Mark, serang perutnya. Aku pun melihat ke arah sana. Benar saja, kulitnya gundul, tanpa pelindung apapun. Memanfaatkan kesempatan itu, aku melepaskan menuju perut lawannya. Namun, pada saat itu,
Raja Tikus Gunung mengaktifkan postur pertahanan, langsung meringkuk menjadi bola, dan menangkis seranganku. Astaga, bisa begitu? Saat aku masih terkejut, Raja Tikus Gunung meluruskan tubuhnya dan menyerang punggungku. Dengan suara selaak, beberapa goresan cakar muncul di punggungku. Mark dan Gu Qinghan berteriak khawatir, namun seketika mata mereka melebar. Ternyata luka di punggungku pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam hitungan napas, punggungku kembali seperti semula. Inikah darah keturunan Zulu? Tembeka? Sungguh menakutkan. Dengan begitu, meskipun levelku tidak unggul, aku masih bisa melawan Raja Tikus bawah tanah berkat kemampuan pemulihan yang luar biasa. Petik 2. Mark, gunakan kemampuan pemulihanmu untuk menciptakan celah, lalu cari kesempatan untuk menyerang perutnya, kataku. Aku mengangguk, lalu berbalik dan berlari. Raja Tikus bawah tanah itu melihat punggungku yang terbuka, dan menyerang lagi dengan cakarnya. Namun kali ini sudah bersiap. Saat menangkis serangannya, aku menggunakan cakar naga untuk mengoyak perut Raja Tikus Tanah. Tubuhnya terkena serangan berat. Raja Tikus Tanah berbalik hendak masuk ke dalam tanah. Petik 2. Mark, jangan biarkan dia melarikan diri. Begitu kata-kata Gu Qinghan selesai, aku langsung bertindak. Aku langsung membekukan perut Raja Tikus Tanah hingga tembus. Membunuh Raja Tikus Tanah memberikan 30 poin pengalaman. Levelmu naik ke level 3. Mendapatkan 1 kali kesempatan untuk menarik batang emas magnetik. Petik 2. Selamat, kamu mendapatkan penetrasi mutlak. Setiap serangan memiliki 80% untuk mengabaikan semua keterampilan pertahanan. Target, kaget. Armor kayu dapat langsung menyerang tubuh target. Wah, benang emas yang bisa menembus armor ini benar-benar hebat. Sejak dungeon dibuka, sudah berlalu 1,5 jam. Layar di alun-alun menampilkan peringkat poin. Liu Ruyan memimpin jauh di depan dengan 17 poin. Para guru mengangguk puas. Jika gadis kecil ini dibina dengan baik di masa depan, siapa tahu dia bisa menjadi ahli, bahkan ahli tingkat master dalam seni tangan giok, Yan. Tapi di kelasmu harus membina dia dengan baik, kata Wu Ming dengan penuh keyakinan. Tentu saja. Adapun jenius lainnya, itu harus ditanyakan kepada wali kelas Su Xiaoyan. Begitu kata-kata itu terucap, semua pandangan langsung tertuju pada Su Xiaoyan. Hah, lihat lagi peringkat poinnya. Di layar, Gu Qinghan tiba-tiba berada di posisi kedua. Hanya selisih 1 poin dari Liu Ruyan yang berada di peringkat pertama. Guru Song sangat terkejut. Dekan dunia bela diri pun sangat terkejut. Mungkinkah telur mati yang diikat kontrak oleh Qinghan menetas menjadi binatang roh tingkat epik? Namun, yang tidak mereka ketahui adalah alasan mengapa masih kurang 1 poin adalah karena Gu Qinghan menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan makanan bagiku. Saat ini, di dalam dungeon, Gu Qinghan dan aku bertemu lagi. Binatang batu berguling ini bergerak dengan sangat lincah dan selalu muncul berkelompok. Mereka mampu melemparkan batu untuk menyerang. Saat manusia dan binatang itu menyadari, mereka sudah puluhan batu bergulir. Mark, hati-hati dengan batu yang mereka lempar. Sambil menghindar dari serangan, aku menggunakan cakar kandang untuk menepis batu-batu yang melesat. Batu-batu pecahan ini memang tidak berbahaya, tapi cukup merepotkan. Petik 2. Jika aku membunuh kalian, aku akan mendapat banyak poin pengalaman. Memikirkan hal itu, aku langsung menggunakan gerakan kulit ular, dan menggunakan cakar naga untuk menghabisi mereka satu persatu. Setelah batu bergulir, ini mati, mereka berubah menjadi potongan-potongan batu. Kalau berubah jadi batu, kan gak bisa ditelan? Tepat saat aku merasa kesal, pecahan-pecahan batu itu tiba-tiba berkumpul dengan cepat, dan berubah menjadi seekor binatang roh raksasa. Petik 2. Mark, hati-hati. Itu raksasa batu. Bentuk penyucian dari para raksasa batu itu. Pertahanannya meningkat drastis. Tak heran bentuknya jadi jauh lebih besar dalam bentuk penyucian ini. Hehe, asal bisa menghabisimu, aku bisa naik ke level 4 dan membuka keterampilan sihir. Memikirkan hal itu, aku langsung melancarkan serangan. Jika petualang lain bertemu raksasa batu, mungkin akan kebingungan, mengingat ia memiliki lapisan batu raksasa sebagai pertahanan. Serangan biasa sama sekali tidak berguna. Namun, di hadapan serangan penetrasi emas magnetiku yang mutlak, pertahanan itu tak lebih dari sekadar hiasan. Serangan itu langsung mengurangi setengah dari HP binatang batu raksasa. Saat aku bersiap menyerang lagi, binatang batu raksasa mengangkat batu dan melemparkannya ke arahku. Melihat serangannya dihindari, binatang batu raksasa menjadi marah dan terus melemparkan batu. Mark menyerang mata bercahaya di depannya.
Setelah menerima petunjuk yang tidak jelas, aku memanfaatkan kesempatan itu dan mencengkram bagian vital monster batu raksasa. Membunuh monster batu raksasa memberikan 30 poin pengalaman. Selamat, tuan rumah telah naik ke level 4. Jumlah keterampilan terbuka memberikan 1 kali kesempatan undian. Aku sangat senang bisa mengundi batang emas lagi. Undian, selamat, Anda mendapatkan batu naga taigu. Dapat menembakkan api bersuhu sangat tinggi dari mulutnya. Dan efek, terbakar. Akhirnya ada keterampilan untuk menyerang. Menu keterampilan juga terbuka. Mari lihat apa yang menarik di sana. Saat aku mengklik untuk melihat, tiba-tiba muncul pohon raksasa berwarna hitam pekat di depanku. Dengan berbagai cabang, yang membuat mataku pusing. Aku mengklik salah satunya, lancaran langit. Dan, ternyata membutuhkan banyak poin keterampilan. Sayangnya, aku hanya punya 1 poin keterampilan sekarang, lebih baik aku aktifkan yang paling dasar dulu. Jadi, aku mengklik cabang pertama. Lempar dan berhasil mengaktifkan skill cakar naga mengoyak. Skill ini memiliki 20% peluang untuk menyebabkan efek pendarahan pada target yang mengurangi 1% HP per detik, berdurasi 10 detik. Evolusi berikutnya membutuhkan 3 poin keterampilan. Melihat ini, aku sangat terkejut. Ternyata, cakar naga mengoyak masih bisa ditingkatkan. Sepertinya, aku harus mengumpulkan lebih banyak poin keterampilan. Sementara itu, di samping mayat binatang batu raksasa, tiba-tiba muncul 2 buku seukuran telapak tangan. Cooking Han langsung bersemangat setelah menemukannya. Petik 2. Ini, buku pengalaman. Keberuntungan kita benar-benar luar biasa. Bisa mendapatkan ini dari binatang roh. Mark, cepat buka. Buku ini bisa membantumu meningkatkan pengalaman dengan cepat. Aku mengangguk, lalu mengambil buku pengalaman di tanah. Detik berikutnya, bunyi notifikasi berbunyi. Berhasil menggunakan buku pengalaman tingkat rendah, mendapatkan 20 poin pengalaman. Dengan 2 buku pengalaman, totalnya langsung bertambah 40 poin. Selamat, tuan rumah telah naik ke level 5 dan membuka evolusi pertama. Begitu suara sistem mereda, aku tiba-tiba merasa mengantuk dan pingsan. Saat itu, sudah 2 jam berlalu sejak dungeon dibuka. Sebagian besar peserta telah pergi karena terluka. Semua orang mengeluh sambil menuju ke alun-alun. Saat mereka melihat 2 peringkat teratas papan peringkat, mereka langsung terkejut. Apa? Bagaimana mungkin? Cooking Han ternyata berada di peringkat pertama. Mungkinkah peluru itu menetaskan binatang ruh yang lebih kuat daripada keturunan Phoenix? Di lembah batu hancur, aku berhasil menyelesaikan pembersihan pertama. Ukuran tubuhku sedikit bertambah, dan penampilanku menjadi lebih gagah. Merasakan perubahan pada tubuhku, aku tak sabar memeriksa panel sistem dan menemukan nada tambahan teknik pembersihan. Sama seperti teknik ini memiliki banyak poin, aku akan mengaktifkannya dulu. Berhasil mengaktifkan cabang evolusi pertahanan tingkat 0A. Pertahanan akan meningkat drastis. Dan ada peluang untuk memantulkan sebagian serangan yang ditimbulkan oleh target. Levelmu naik ke level 5. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian. Aku bisa mengundi pita emas lagi. Bagus sekali. Selamat, kamu mendapatkan pita emas yang memberikan kemampuan untuk memahami berbagai bahasa. Aku tak bisa menahan tawa. Ini memang cukup menarik. Mungkin akan sangat berguna di masa depan. Cooking Han melihat evolusiku dan sangat senang. Dia segera mengangkatku dan memeriksaku. Petik 2. Mark, kamu jadi lebih berat. Sisik di tubuhmu lebih keras dari sebelumnya. Namun, saat itu, terdengar suara bahwa dungeon akan segera ditutup. Petik 2. Mark, dungeon akan berakhir dalam setengah jam lagi. Ayo kita berjuang lebih keras. Segera, manusia dan binatang itu memimpin Yaliezi, hampir membersihkan semua musuh di area itu, sementara poin mereka meningkat pesat. Saat tersisa 10 menit, Liu Ruyan dengan percaya diri keluar dari dungeon. Dia yakin posisi pertama sudah pasti miliknya, jadi tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Petik 2. Tidak tahu hadiah apa yang akan didapat untuk posisi pertama ini. Tepat saat Liu Ruyan menoleh untuk menanyakan hadiah kepada dekan. Dia melihat peringkat di papan skor. Apa, aku malah di posisi kedua? Dekan, pasti ada masalah dengan dungeon ini. Bagaimana mungkin? Cooking Han bisa dapat posisi pertama. Lin menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Perangkat di tangannya menunjukkan bahwa dungeon tidak mengalami masalah apapun. Saat itu, wali kelas Wuming datang dan menepuk bahunya. Petik 2. Ruyan, jangan terburu-buru. Dungeon akan segera berakhir.
Jika benar-benar ditemukan kecurangan, bukan hanya skornya yang akan dibatalkan, tetapi juga akan dikenakan hukuman berat. Wuming, terlalu dini untuk menarik kesimpulan sekarang, bukan? Apakah ada kecurangan, kamu sendiri yang tahu. Saat keduanya masih berdebat, waktu habis, dan semua orang yang masih berada di dalam dungeon diterjemahkan keluar. Gu Qinghan menarik napas dalam-dalam. Petik 2. Mark, aku agak gugup nih. Kita bakal dapat peringkat berapa ya? Saat dia berbalik dan melihat peringkat di papan, dia terkejut, setengah mati. Wow, kita ternyata juara pertama. Itu wajar. Lihat saja. Kita membunuh monster level apa saja. Seekor Raja Tikus Gunung, level 7. Seekor Raksasa Batu, level 7. Kalau orang lain ketemu itu, pasti langsung hancur. Tapi saat itu, Liu Ruyan tiba berlari mendekat dan berkata, Gu Qinghan, kamu pasti curang. Dengan roh binatang bodoh yang belum pernah kulihat ini, bagaimana mungkin bisa jadi yang pertama? Petik 2. Itu karena pengetahuanmu kurang. Roh binatangku jauh lebih banyak darimu. Melihat keduanya akan terus berdebat, Wulin mengerutkan kening dan maju ke depan. Cukup, Ruyan. Kamu sudah keterlaluan. Apakah aku tidak tahu apakah ada kecurangan atau tidak? Hasil kali ini sah. Qinghan, selamat, kamu meraih peringkat pertama kali ini. Ikut aku. Liu Ruyan, meski merasa tidak puas, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menatap dengan pasrah saat Gu Qinghan mengikuti dekan keluar. 10 menit kemudian, di kantor Wulin. Qinghan, ini binatang rohmu. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini ternyata seekor naga muda. Wulin menghembuskan napas dingin. Kamu tidak sedang bercanda kan? Harus kamu tahu, di seluruh kerajaan Xia pun belum pernah ada binatang spiritual sekelas ini. Bagaimana bisa muncul di dalam telur mati? Petik 2. Sepertinya gadis ini terkejut. Sampai-sampai sudah berhalusinasi. Keluh Wulin, sambil mengeluarkan hadiah untuk juara pertama. Salep 100 rumput, ramuan Cingge, buah keajaiban, dan baju pelindung. Setelah menerima hadiah tersebut, Gu Qinghan berterima kasih. Terima kasih Dekan Mark. Lihat, ini hadiah yang kami dapatkan. Bagus kan? Aku tanpa sadar menelan ludah. Ada makanan enak lagi. Saat aku hendak mengulurkan cakar naga untuk mengambilnya, tiba-tiba seekor binatang raksasa muncul dari belakang Wulin. Itu adalah seekor harimau yang gagah perkasa, memancarkan getaran kekuatan petir di sekelilingnya. Petik 2. Dekan, apakah ini binatang roh tingkat dewa, Xuan Lei Shenhu? Wulin tersenyum, sambil menggelengkan kepala. Benar, itu Xuan Lei Shenhu. Tapi dia baru saja mencapai tingkat kuasi dewa. Tepat saat itu, Xuan Lei Shenhu menggeram pelan, menatap tajam ke arahku yang ada di tangan Gu Qinghan. Wah, ternyata ada seekor harimau kecil di sini. Anak muda, mau dicela? Xuan Lei Shenhu, yang diejek itu, melangkah maju, memancarkan tekanan yang kuat. Karena telah menguasai Jin Chitiao, aku tentu saja bisa memahami apa yang dikatakan Xuan Lei Shenhu. Kau berani berteriak-teriak di sini padaku? Aku menghela napas dan terbang ke udara. Tekanan Zululong. Harimau dewa petir Xuan yang tadi masih angkuh, tiba-tiba terbaring di tanah, seperti anak kucing. Sementara Wulin, yang telah menandatangani kontrak dengannya, merasakan hal yang sama. Seluruh tubuhnya tertekan, hingga sulit bernapas. Baiklah Mark, kata Gu Qinghan. Baru setelah itu, aku menarik kembali tekanan Hao Zulong di dalam tubuhku. Petik 2. Maaf Dekan, Mark terlalu nakal. Mohon maafkan kami. Wu Lin menarik napas dalam-dalam, memaksa menahan rasa panik di dalam hatinya. Tidak apa-apa, aku akan kembali ke asrama dulu. Setelah Gu Qinghan pergi, Wu Lin duduk di tanah dengan lesu. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Sementara itu, Xuan Lei Shenhu, yang telah menghabiskan seluruh tenaganya, perlahan bangkit dari tanah. Matanya dipenuhi rasa takut. Keesokan paginya, setelah seluruh anggota kelas 9 berkumpul, Su Xiaoyan membawa sebuah kristal. Petik 2. Hari ini kita akan melakukan tes. Berapa banyak lagi energi spiritual yang dibutuhkan untuk menjadi? Ketika nilai kekuatan spiritual di kristal mencapai 100, itu berarti kalian sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon penjual. Guru Zi dan yang lainnya mengangguk, lalu mengantri satu persatu untuk diuji. Seorang siswa laki-laki maju ke depan dan meletakkan tangannya di atas kristal. Seketika, bola kristal itu memancarkan cahaya redup. Nilai kekuatan spiritual, 37. Siswa itu mengeluh sedih. Matanya dipenuhi kekecewaan.
Melihat hal itu, Su Xiaoyan buru-buru menghiburnya. Jangan putus asa. Jalan menjadi penjinak binatang memang panjang dan berat. Seiring berjalannya tes, nilai kekuatan spiritual tertinggi yang muncul saat ini hanya 67. Akhirnya, hanya Gu Qinghan yang belum menjalani tes. Qinghan, semangat! Iya, Gu Qinghan menarik napas dalam-dalam dan naik ke atas panggung tes. Orang-orang di bawah pun berbisik-bisik. Ku dengar, Liu Ruyan yang biasa saja sudah menjadi calon penjual 5 menit yang lalu. Benar, katanya dia sedang berencana pergi ke hutan awal untuk menyelesaikan ujian terakhir. Namun, pada saat itu, panggung tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Astaga, apa ini? Seiring cahaya itu, perlahan memudar. Orang-orang segera memeriksa angka di kristal. Nilai kekuatan spiritual 100. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Dia telah menjadi ahli pengendali binatang tingkat lanjut. Gu Qinghan tersenyum kecil. Sudah kuduga. Sejak sebelumnya, nilai kekuatan spiritualnya sudah melebihi 80. Ditambah lagi, buku itu dan bertarung bersamaku. Menembus level pelatih hewan magis magang adalah hal yang wajar. Selamat ya, Qinghan Aulia Dali. Tapi kamu masih harus menyelesaikan ujian terakhir. Kemudian, dalam perjalanan menuju hutan awal, ponsel Gu Qinghan menerima daftar tugas. Petik 2. Qinghan. Daftar ini berisi 5 item. Kumpulkan semuanya dalam 3 hari, dan setelah itu, aku akan membantumu mengajukan permohonan lencana pelatih hewan magis magang. Baik Guru Su. 10 menit kemudian, keduanya tiba di... Ternyata ada lebih dari 50 penjinak binatang berkumpul di sini. Oh ya, mereka adalah orang-orang dari akademi lain. Mereka juga datang ke sini karena telah memenuhi syarat untuk menjadi penjinak binatang magang. Ingat, jangan sekali-kali masuk ke bagian dalam. Gu Qinghan mengangguk. Dia tentu tahu betapa berbahayanya hutan awal ini, tingkat kekuatan di bagian dalam sangat tinggi. Biasanya, hanya penjinak binatang tingkat tinggi, bahkan tingkat master, yang berani masuk ke sana. Saat itu, aku mengendus-endus, dan merasakan ada belasan aura yang sangat kuat. Namun, di hadapan naga agung, mereka tak berarti apa-apa. Setelah masuk ke hutan, Gu Qinghan memeriksa daftar 5 barang. Tanduk rusa 3 warna, darah binatang roh elit, gigi Dark Night Wolf, dan bunga konsentrasi jiwa Dark Night Wolf. Barang-barang ini tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Sambil berkata begitu, Gu Qinghan membawa saya bergerak. Tak lama kemudian, kami bertemu dengan binatang roh pertama, kelinci rumput. Aku menggeram pelan, dan naga batu purba memuntahkan api yang dahsyat dari mulutnya. Dalam sekejap, kelinci rumput itu takluk. Hanya dalam sekejap, ia terbakar menjadi abu. Membunuh kelinci rumput itu memberiku 7 poin pengalaman. Pemandangan ini benar-benar membuat Gu Qinghan tercengang. Wah, Mark, kapan kamu belajar menyemburkan api? Kekuatannya mengerikan sekali. Aku mengangkat kepala dengan bangga dan membuat gerakan 2 kali. Maksudmu, setelah naik level, aku mendapatkan skill ini? Biasanya, peluang mendapatkan skill saat naik level sangat rendah. Semua bergantung pada keberuntungan. Mungkinkah ini pengaruh garis keturunan Zulong? Saat Gu Qinghan masih terkejut, tiba-tiba segumpal lumpur hitam melesat ke arahku. Untungnya aku bereaksi cepat dan menghindar. Saat menoleh, aku melihat seekor kura-kura muncul di kejauhan. Petik 2. Mark, hati-hati. Ini, kura-kura bercangkang belakang. Pertahanannya sangat tinggi. Usahakan bidik kepalanya. Aku mengangguk menyadari pentingnya hal ini. Tidak boleh menggunakan batu naga purba. Kalau sampai terbakar habis, kan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Kura-kura bercangkang belakang ini menembakkan gumpalan lumpur lagi. Sambil menghindar, aku memanfaatkan celah serangannya, lalu menyerang dengan cepat. Kura-kura ini sepertinya merasakan bahaya, langsung menarik kepalanya ke dalam cangkang. Astaga, bisa begini juga? Kalau tidak bisa mengenai kepalamu, aku masih bisa menghancurkan cangkangmu? Pasti menembus. Begitu aku berbalik, cangkang kura-kura itu langsung meledak. Membunuh kura-kura itu, mendapatkan poin pengalaman, kura-kura level 3050. Ini, ternyata tak bisa menahan 1 cakar mark. Aku tak bisa membayangkan betapa menakutkannya makhluk kecil ini jika sudah tumbuh besar. Saat Gu Qinghan terkejut, aku menunjuk daging di tubuh kura-kura itu. Haha, benar-benar si rakus kecil. Masih ada banyak barang di tubuh kura-kura ini. Sambil berkata begitu,
Gu Qinghan mengumpulkan semua sisa cangkang kura-kura yang tersisa. Cangkang bomia cangkang ini bisa digunakan untuk membuat baju zirah, yang, jika dikenakan oleh penyihir prajurit, akan meningkatkan daya tahan, atau bisa juga ditukar dengan uang. Setelah menyelesaikan semuanya, Gu Qinghan memasukkan sisa daging kura-kura ke dalam alat pemanas. Melihat hal itu, aku tidak lengah, melainkan terus mengamati sekitar. Benar saja, seiring berjalannya waktu, binatang buas dari segala penjuru tertarik oleh aroma ini. Seekor landak bahkan langsung menerjang keluar. Makanan datang dengan sendirinya. Aku menunggangi cakar naga abu-abu untuk bertabrakan dengannya. Seketika itu juga pertahanan cangkang belah terpicu, memantulkan sebagian kerusakan dari landak tersebut. HP landak 25. Melihat pengurangan yang begitu sedikit, aku sedikit terkejut. Pertahanan makhluk ini lebih tebal daripada kura-kura tadi. Saat itu, landak itu menggigil, dan duri titik hitam di punggungnya melesat ke arah kami. Petik 2. Mark, hati-hati. Ini adalah skill landak. Jika tertusuk, racunnya bisa menyebar. Aku mengangguk. Sudah punya rencana. Jika sulit dihindari, lebih baik hancurkan semuanya. Aku menyemburkan ledakan kuat, mengubah duri-duri menjadi abu dan mengkristal. Duri di punggungnya bukan hanya senjata serangan, tapi juga baju zirah, pertahanan. Kini, tanpa lapisan pertahanan itu, aku bisa bertindak lebih leluasa. Langsung dengan cakar kandang, aku merobek dan menghabisi lawannya. Membunuh landak Yanzong memberikan pengalaman 29. Levelmu naik ke level 6. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian. Apa yang akan keluar kali ini? Aku agak penasaran. Selamat, kamu mendapatkan mata penembus dari batang emas magnetik, yang dapat melihat berbagai barang-barang retail dan sebagainya. Belum sempat aku melihat efeknya, dengan jelas. Gu Qinghan menunjuk ke sekeliling sambil berkata, Mark, hati-hati, ada binatang buas lagi yang datang. Tepat sekali, ini kesempatan bagiku untuk melihat kehebatan mata penglihatan. Nama binatang buas, ular gigi beracun. HP 100, level 8, serangan 12, pertahanan 11, kecepatan 16, kemampuan semprotan racun. Melihat detail informasi binatang buas tersebut, aku sangat senang. Sekarang bagus, kemampuannya juga sudah ditampilkan. Dan saat itu, binatang-binatang buas itu sedang mendekati Gu Qinghan dengan cepat. Aku tidak berlama-lama, langsung melepaskan naga mengaum untuk membersihkan area. Binatang buas yang tersisa langsung berhenti, dan berlari ke segala penjuru hutan, seolah-olah sedang bersenang-senang. Daging Mark sudah matang, ayo makan, katanya. Mendengar itu, aku langsung terbang dan mulai makan. Gu Qinghan pergi untuk mengurus mayat landak. Namun, sayangnya kali ini, landak itu tidak menjatuhkan barang berguna. Tidak ada yang berguna. Mark, kita beristirahat semalam. Nanti malam akan ada serigala malam. Seiring langit yang semakin gelap, Gu Qinghan mulai khawatir. Darah binatang buas yang tersisa di sini pasti akan tercium oleh serigala malam. Jika hanya 1 atau 2 ekor, itu masih bisa ditangani, tapi jika lebih dari 10 ekor, itu akan sangat merepotkan. Apalagi ada Raja Serigala Malam, yang merupakan binatang buas tingkat elit. Begitu kata-katanya selesai, terdengar suara. Mark dan yang lainnya sudah tiba. Raja Serigala Malam berbeda dengan serigala malam lainnya. Tubuhnya jauh lebih besar. Dan di atas kepalanya terdapat tanda berbentuk bulan. Jika dia berhasil dibunuh, serigala malam lainnya akan kabur ke segala arah. Aku mengangguk kecil, mengerti. Tangkap raja dulu kan? Tepat saat keduanya sedang berbicara, Raja Serigala Malam perlahan keluar dari hutan. Dan di belakangnya, mengikuti hampir 20 serigala malam. Inilah Raja Serigala Malam. Aku segera menggunakan mata penglihatan untuk memeriksa informasinya. Nama binatang buas, Raja Serigala Malam. HP 100, level 15, serangan 48, pertahanan 39, kecepatan 41, keterampilan, cakar malam, berkat bulan, panggilan kawanan serigala. Pantas saja dia binatang buas tingkat elang emas. Ternyata levelnya 15. Dan angka-angka, ini sama sekali berbeda dengan yang pernah kutemui sebelumnya. Baiklah, setelah, pasti bisa dapat hadiah lebih banyak. Aku mengibaskan sayap dan mendekati gerombolan serigala. Sementara Gu Qinghan mengeluarkan perisai pelindung di depannya. Ini adalah salah satu perlengkapan wajib bagi seorang penyihir perlindungan saat bertempur di alam liar. Lagi pula, binatang buas ini tidak akan memberi ampun hanya karena kamu manusia.
Jika penyihir perlindungan terluka saat bertempur bersama binatang roh, itu akan menjadi pukulan mematikan bagi kedua belah pihak. Dengan begitu, binatang roh bisa bertempur dengan tenang. Saat itu, terlihat Raja Serigala Malam mengaum ke langit, dan gerombolan serigala itu menyerbu ke arahku seolah-olah gila. Tepat sekali. Aku akan menghabisi kalian, anak-anak serigala kecil ini. Aku segera menghindar, lalu memutar badan ke belakang salah satu dari mereka dan mencengkeramnya. Serangan itu langsung menghabiskan setengah dari nyawanya. Sepertinya, level serigala-serigala malam ini juga tidak terlalu tinggi. Satu-satunya yang sulit dihadapi, mungkin adalah Raja Serigala Malam itu. Memikirkan hal itu, aku kedip mata, membunuh serigala malam gelap yang sedang dalam kondisi setengah sadar di depanku. Lalu langsung menyerbu ke arah Raja Serigala. Namun, belum jauh aku terbang, beberapa serigala malam gelap lain menyerbu untuk menghalangi. Aku terpaksa menyemburkan batu naga purba, membakar mereka semua menjadi abu. Melihat hal itu, serigala malam gelap yang tersisa sudah merasa takut dan mundur ke belakang. Hanya Raja Serigala yang masih berdiri tegak di tempatnya selama 1 detik. Dia melompat tinggi dan mencengkeram ke arahku. Aku refleks menghindar ke kiri, tapi kulitku tetap tergores. Jangkauan serangannya ternyata seluas ini. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Untungnya, garis keturunan naga purba memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Hanya dalam hitungan detik, luka di sayapku sudah pulih sepenuhnya. Namun, tepat saat itu, Raja Serigala Malam tiba-tiba muncul di belakangku. Aku berbalik dengan cepat dan mengayunkan cakar naga untuk bertabrakan dengannya. Dampak yang dahsyat seketika menimbulkan hembusan angin kencang. Seiring aku mengerahkan tenaga, Raja Serigala Malam perlahan terdesak dan terlempar jauh. Namun, meski begitu, nyawanya hanya berkurang sedikit. Setelah mendarat, Raja Serigala tampaknya belum menyerah. Sebuah energi berkumpul dengan cepat di siku kanannya. Sepertinya makhluk ini hendak menggunakan skill. Aku sama sekali tidak takut. Aku pun mengumpulkan tenaga dan menyerang ke arahnya. Tabrakan kali ini jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kedua makhluk itu terlempar ke belakang. Namun, saat Raja Serigala mendarat, berbentuk bulan di kepalanya memancarkan cahaya redup, dan luka-lukanya mulai pulih perlahan. Mark, dia menyerap energi cahaya bulan. Jangan biarkan dia pulih. Mendengar itu, aku langsung melepaskan serangan mata naga purba. Aku kira Raja Serigala Malam akan menghindar. Tapi tak disangka, dia langsung memanggil serigala-serigala malam di sekitarnya untuk berdiri di depannya. Astaga, makhluk ini benar-benar menggunakan sesamanya sebagai perisai. Dengan kesempatan sejenak, ini, Raja Serigala Malam pun pulih hingga 100 HP. Segera ia melolong ke langit malam, seolah memanggil sesamanya. Tentu saja aku tak akan memberinya kesempatan itu. Satu tembakan lagi batu naga purba. Raja Serigala Malam bergerak cepat, namun tetap terdesak ke sudut oleh api. Sekarang lihat kemana kau bisa lari. Aku langsung mengaktifkan serangan menembus mutlak dan menghantamnya. Menguras lebih dari setengah HP-nya. Merasakan rasa sakit yang hebat di punggungnya, Raja Serigala Malam menjerit kesakitan. Kemampuan pemulihan cahaya bulan sudah jauh tertinggal dari kecepatan lukanya. Ia mengaum marah, melakukan perlawanan terakhir yang sia-sia. Aku mendengus dingin, mengangkat cakar kandang untuk menghabisi nyawa Raja Serigala Malam. Tak disangka, ia melompat ke atas pohon dan berlari ke arah Gu Qinghan yang tak jauh dari sana. Aku tak percaya kau berani menyentuh Han-Han kecilku. Aku mengumpat marah dan segera mengejarnya. Untungnya, Raja Serigala Malam menderita luka yang sangat parah. Tak lama kemudian, aku berhasil mengejarnya dan menghabisinya dengan satu cakaran. Membunuh Raja Serigala Malam memberikan 69 poin pengalaman. Levelmu naik menjadi 7. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian lagi. Undian, selamat, kamu mendapatkan batang emas penjarahan penuh, yang dapat secara acak merampas keterampilan target dengan probabilitas 30%. Ini cukup menarik, sebuah batang emas yang semakin kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Mark, mari kita lihat apakah Raja Serigala Malam menjatuhkan impi binatang. Sambil berkata begitu, Gu Qinghan menyingkirkan lingkaran pelindungnya dan mulai mencari di tanah. Setelah pencarian oleh manusia dan binatang, akhirnya mereka menemukan sebuah batu yang memancarkan cahaya biru. Setelah menemukannya, Gu Qinghan segera mengambil kotak binatang itu, lalu mengumpulkan gigi dan darah Raja Serigala Malam. Dengan begitu, 3 misi sudah selesai. Tinggal menemukan tanduk rusa 3 warna dan bunga pengkonsentrasi. Hihe Mark, kamu hebat sekali. Bahkan, Raja Serigala Bayangan
tingkat elit pun bukan lawanmu. Untuk memanjakan diriku, Gu Qinghan mengolah daging dari Raja Serigala Malam menjadi stek lezat. Setelah makan dan minum sepuasnya, langit mulai terang. Gu Qinghan dan aku kembali berangkat mencari tanduk rusa 3 warna dan bunga pengkonsentrasi. Bunga pengkonsentrasi dapat membantu menenangkan emosi dan tidak terlalu langka. Namun tanduk rusa 3 warna sangat berharga. Di dalamnya terkandung energi aneh yang, jika diserap, dapat meningkatkan kekuatan secara drastis. Seorang manusia dan seekor binatang mencari di pinggiran hutan awal selama setengah hari. Hingga akhirnya menemukan jejak rusa 3 warna di tepi sebuah kolam jali. Petik 2. Mark, jangan bersuara. Li kataku, rusa 3 warna sangat sensitif. Jika mendengar sedikit saja suara, ia akan melarikan diri. Aku mengangguk dan mendekat perlahan. Namun tepat saat aku bersiap bertindak, tiba-tiba muncul cahaya terang yang menarik perhatianku. Sepertinya orang lain juga mengincar tanduk rusa 3 warna ini. Itu orang-orang Akademi Naga Langit. Mark, tanduk rusa 3 warna ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Sementara itu, Zhou Tong dan Song Hongcai juga menemukan Gu Qinghan di semak-semak di seberang. Wanita ini sepertinya dari Akademi Jiu Xiao. Orang-orang Akademi Jiu Xiao itu sampah. Jangan pedulikan mereka. Tunggu, nanti aku akan mengalihkan perhatian rusa 3 warna. Lalu memaksanya ke arahmu. Jika ada kesempatan, langsung bunuh saja dan ambil tanduknya. Sambil berkata begitu, Zhou Tong langsung bertindak, mengarahkan binatang rohnya, harimau api, untuk menerjang rusa 3 warna. Merasakan bahaya mendekat, rusa 3 warna langsung melarikan diri. Namun, ia tidak tahu bahwa Song Hongcai telah diam-diam memutar ke sisi seberang dan mengenakan alat pengubah suara. Tak lama kemudian, seekor kelelawar terbang ke udara, mengeluarkan gelombang suara infrasonik. Rusa 3 warna sama sekali tidak sempat menghindar dan langsung terkena serangannya. Seolah-olah telah meminum ramuan bius. Ia langsung terjatuh ke tanah. Melihat keduanya sudah berhasil, Gu Qinghan, yang bersembunyi di semak-semak, di samping segera berkata, Mark, cepat. Sekarang juga. Aku tersenyum jahat dan berlari ke arah keduanya. Melihat hal itu, Zhou Tong dan temannya malah tertawa terbahak-bahak sambil mengejek, hahaha, ingin menjadi raja burung terakhir. Kalian harus punya kekuatan yang cukup. Atau, cepat bawa temanmu yang payah itu pergi. Kalau tidak, harimau apiku bukan main-main. Melihat sikap sombong keduanya, aku langsung menggunakan mata penembus pada 2 binatang roh itu. Nama binatang, harimau api. Level 9, serangan 15, pertahanan 12. Kecepatan 10, keterampilan telapak api. Nama binatang, notasi suara. Level 8, serangan 11, pertahanan 9. Kecepatan 15, keterampilan, serangan gelombang suara. Setelah melihat informasi itu, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Benar-benar? Dengan level segitu berani berkoar-koar di depanku. Aku perlahan terbang ke langit tinggi. Lalu, melepaskan tekanan naga yang sangat kuat. Dalam sekejap, kedua binatang roh itu disapu oleh tekanan itu. Dan, terjatuh ke tanah. Sama sekali tidak bisa bergerak pia. Petik 2. Apa-apaan ini? Jangan panik dulu, pasti ini ulah wanita itu. Ayo kita ambil tanduk rusa. Saat keduanya hendak bertindak, mereka merasa ada batu besar menekan bahu mereka. Hingga tak bisa bernapas. Memanfaatkan kesempatan ini, Gu Qinghan telah diam-diam mengambil tanduk rusa 3 warna. Mark sudah di tangan. Ayo, cepat pergi. Orang-orang dari Akademi Jitianlong juga akan segera tiba. Setelah orang dan sangkar itu pergi, baru setelah beberapa saat, Zhou Tong dan rekannya perlahan bisa bernapas lega. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa binatang roh wanita itu begitu menakutkan? Ostoe acua guna sasaka malipiki ifa hamali wolingo, nikahan berlari sepanjang jalan. Dan baru berhenti di tempat yang aman. Hehe, sekarang tinggal bunga ningsen saja. Dalam sisa waktu setengah hari, kami, akhirnya, menemukan satu batang bunga ningsen di tepi semak belukar. Misi ini sudah selesai. Selanjutnya, aku akan mengupgrade marku dengan baik, lalu mencari makanan enak. Tepat saat satu orang dan satu binatang itu bersiap bertindak. Terdengar raungan binatang buas dari kejauhan. Aku melirik-melirik ke sana. Aliran darah di dalam tubuhku tiba-tiba bergetar sedikit. Mungkinkah di sana ada sesama jenisku yang menyadari keanehanku?
Gu Qinghan memutuskan untuk pergi ke arah raungan binatang itu, untuk melihat apa yang terjadi. Namun, semakin jauh kami berjalan, udara di sekitar semakin dingin. Bahkan tanah mulai membeku. Setelah berjalan sekitar 50 meter, lingkungan telah berubah drastis. Seolah-olah kami tiba di tengah salju dan es. Mark, hati-hati. Ada yang tidak beres di sini. Saat Gu Qinghan sedang mengamati sekitar, seekor Xuan Bingjiao keluar dari gua. Petik 2. Itu Xuan Bingjiao, kata Gu Qinghan sambil menjelaskan dengan penuh perhatian saat melihat tatapan bingungku. Xuan Bingjiao berevolusi dari spesies Mang. Proses evolusi mereka sangat sulit. Jika tidak hati-hati, mereka bisa dimangsa oleh musuh alami mereka. Mereka hanya bisa berevolusi hingga tahap ini, yang sudah cukup menunjukkan aura dan kekuatan mereka sebagai makhluk spiritual kelas Jiao. Tak heran jika di dalam tubuh makhluk ini, terdapat sedikit darah naga. Dan di dalam gua itu, sepertinya masih ada beberapa jejak aura yang sangat lemah. Mungkinkah Xuan Bingjiao tidak hanya satu? Tepat saat aku merasa bingung, di kedua sisi muncul suara gesekan rumput yang sangat halus. Para siswa dari Akademi Tianlong, Akademi Changlan, dan lainnya telah tiba di sini. Bahkan Liu Ruyan pun muncul di dekat sana. Melihat bahwa itu adalah seekor Xuan Bingjiao, mereka semua terkejut. Biasanya, Xuan Bingjiao hanya akan menyerang binatang buas atau manusia. Mungkinkah raungan tadi menandakan adanya penyusup? Situasinya memang seperti yang mereka duga. Begitu Xuan Bingjiao keluar dari gua, 2 ekor binatang buas jenis elang melintas di udara. Itu adalah elang angin kencang. Seperti yang pernah dijelaskan Gu Qing, elang angin kencang juga merupakan binatang roh yang telah berevolusi. Mereka secara alami memakan ular, sehingga bisa dibilang sebagai musuh alami Xuan Bingjiao. Kini muncul 2 ekor sekaligus. Berarti Xuan Bing akan mendapat masalah. Hei, Mark, nanti kita tunggu dan lihat saja. Aku menunjuk ke dalam gua sambil memberi isyarat. Gu Qinghan langsung mengerti maksudku. Maksudmu? Di dalam gua ada sarang anak-anak Xuan Bingjiao? Aku mengangguk. Seharusnya indraku tidak salah. Kalau begitu, bukankah aku jadi leluhur dari Xuan Bingjiao ini? Ini agak rumit. Tidak mungkin membiarkan keturunanku dibantai begitu saja. Melihatku terdiam, Gu Qinghan langsung tersenyum. Tenang saja Mark. Nanti kalau situasinya tidak baik, kita akan melihat kesempatan untuk membantu. Maksudmu, di dalam gua ada telur-telur Xuan Bingjiao? Benar. Indraku tidak mungkin salah. Kan cuma beberapa telur? Tidak seberapa nilainya. Mendengar itu, Shen Leshan dari Akademi Changlan langsung menampar wajahnya. Kau tahu apa-apa? 1 telur ini bernilai 1 juta ah. Mendengar itu semua orang bersorak gembira. Seketika mencium aroma uang. Nanti saat mereka bertarung, kita akan menyelinap masuk ke gua. Sekarang kita tunggu saja perkembangannya. Saat itu, seekor elang angin kencang tak sabar dan menyerang lebih dulu. Xuan Bingjiao pun tak mundur sedikit pun, meludahkan ribuan duri es tajam. Namun, detik berikutnya, tubuh elang angin kencang mulai berputar dengan cepat, menangkis semua serangan lawan. Pada saat yang sama, seekor elang angin kencang memanfaatkan kesempatan itu, memutar ke belakang, dan meninggalkan luka besar di tubuh lawannya. Melihat Xuan Bingjiao terdesak, para anggota Akademi Changlan merasa sangat gembira. Bahkan ada 2 orang yang langsung menerjang keluar. 2 orang bodoh ini. Shen Leshan mengumpat marah, menahan beberapa orang di sampingnya yang ingin bertindak gegabah. Namun, begitu kedua orang itu menerjang keluar, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Ribuan serpihan es dengan cepat berkumpul di tubuh Xuan Bingjiao. Tak lama kemudian, kekuatan es yang sangat mengerikan meledak dari dalamnya. Segala sesuatu yang tersentuh membeku menjadi patung es. Kedua elang angin kencang itu terbang ke udara untuk menghindari hawa dingin. Kecepatan mereka sangat tinggi. Bahkan makhluk sekelas karang es pun akan kesulitan menyerang mereka. Setelah menghindari serangan karang es, kedua elang angin kencang itu melancarkan serangan gila-gilaan tanpa henti. Tak lama kemudian, tubuh karang es Xuan dipenuhi luka. Kesempatan telah tiba. Petik 2. Ayo, kita pergi, kata Shen Letian, sambil memimpin rombongan masuk ke dalam gua secara diam-diam. Du Qinghan baru saja bersiap untuk berangkat, namun terdengar suara dingin dan sinis dari Liu Ruyan. Di sampingnya sekelompok orang bodoh, benar-benar mencari mati. Kenapa kamu juga mau ikut mati? Jelas, dia juga merasakan adanya jejak energi lemah di dalam gua itu. Gu Qing belum menanggapi. Hanya meliriknya sebentar, lalu memelukku dan menyelinap masuk keke dalam gua. Hahaha. Tunggu saja sampai Guru Su datang untuk menguburkan jenazahmu.
Di dalam sana sebenarnya masih ada seekor Xuan Bingjiao. Di dalam gua yang dingin itu, terlihat seekor Xuan Bingjiao yang dalam keadaan beku, sedang melayang-layang di dalamnya. Di sampingnya ada 6 telur yang belum menetas. Setelah masuk ke dalam gua, Shen Letian dan yang lainnya langsung terkejut. Sial! Kenapa di dalam gua ini masih ada seekor? Tunggu. Sepertinya dia terluka parah. Hahaha, ini benar-benar hebat. Semua orang segera memerintahkan binatang ruh mereka untuk menyerang. Sementara mereka sendiri merebut dan mengangkatnya, lalu berlari keluar menuju mulut gua. Petik 2. Dapat. Cepat mundur. Petik 2. Berhenti, kalian para pencuri. Bukan urusanmu. Cepat pergi. Sementara itu, di belakang yang tidak disadari oleh semua orang, aku mendekati Xuan Bingjiao yang sekarat. Petik 2. Sudahlah. Untuk menyelamatkanmu, hanya ada satu cara ini. Memikirkan hal itu, aku menggigit cakar naga, dan meneteskan setetes darah ke tubuhnya. Karena ada sedikit darah cat, urunan naga, metode ini seharusnya berhasil. Detik berikutnya. Luka-luka Xuan Bingjiao sembuh dengan cepat, dan sisa-sisa aura es di dalam tubuhnya mulai melonjak. Hanya dalam waktu belasan detik, Xuan Bingjiao yang tadi hampir mati beku, kini telah pulih sepenuhnya. Bahkan kekuatannya melebihi masa jayanya. Dia perlahan bangkit dan menundukkan kepalanya kepadaku. Terima kasih senior. Kebaikan besar Anda takkan pernah saya lupakan seumur hidup. Mendengar itu, aku hanya mengibaskan cakar dengan santai. Tak perlu dipikirkan. Pergilah. Saatnya membuat orang-orang itu membayar harganya. Ingat gadis yang berdiri di mulut gua itu. Kau tak boleh melukainya. Di mulut gua, menghadapi hambatan Gu Qinghan, salah satu murid tak bisa menahan diri lagi. Sialan, Shen Letian. Untuk apa kau berdebat dengan wanita ini? Ayo serang dia. Tepat saat dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang, sebuah mulut berdarah besar tiba-tiba terjun dari langit, langsung menelan orang itu hidup-hidup. Apa-apaan ini? Petik 2. Orang-orang lain menoleh dengan mata ketakutan, dan mendapati Xuan Bingjiao yang hampir mati itu tiba-tiba bangkit kembali secara ajaib. Dalam kepanikan, mereka segera memerintahkan binatang ruh mereka untuk menyerang, namun sama sekali tidak bisa melukai Xuan Bingjiao. Binatang itu hanya mengibaskan ekornya dengan lembut, dan langsung melemparkan binatang-binatang roh itu terbang. Melihat orang-orang di sekitarnya, satu persatu, melarikan diri, Shen Letian dengan enggan melemparkan peluru es dan membawa binatang rohnya keluar dari gua. Dalam hitungan menit, di dalam gua hanya tersisa Gu Qinghan sendirian. Hehe, sepertinya rencana Mark berhasil. Es batu, es jantan di luar gua sudah dihajar hingga tak berbentuk, tubuhnya hanya tersisa setengah. Tepat saat ia akan dibakar hidup-hidup oleh elang angin kencang, seekor betina Xuan Bingjiao melesat keluar dari gua. Si Xuan Bingjiao ini sekarang lebih menakutkan daripada saat dia berada di puncak kekuatannya. Hanya dengan muncul, dia sudah menekan kedua elang angin kencang itu. Namun, mereka belum menyerah dan terus menyerang secara berulang-ulang. Hingga aku keluar dari mulut gua dan mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan langit. Hal itu membuat mereka benar-benar kehilangan semangat bertempur dan melarikan diri dengan terhuyung-huyung dari tempat ini. Saat itu, si jantan Xuan Bingjiao hanya tersisa nafas terakhir. Si betina, Xuan Bingjiao segera bergegas ke sana, ingin menyembuhkannya dengan kekuatan es. Namun, kekuatan sekecil itu sama sekali tidak cukup untuk memulihkannya. Tak ada pilihan lain, Xuan Bingjiao pun datang ke hadapanku, menundukkan kepala, dan berkata, tolong selamatkan dia. Aku rela menyerahkan umurku. Petik 2. Gu Qinghan tak tega, menggigit bibirnya dan berkata, Mark, dia sangat, tolong selamatkan dia. Tak ada pilihan lain, karena Han sudah berkata begitu, aku terpaksa menjilat cakar naga. Xuanji mendekati Xuan Bingjiao yang hampir mati itu, lalu meneteskan setetes darah naga ke tubuhnya. Keajaiban kembali terjadi. Tubuh Xuan Bingjiao yang hancur di dalam mulai tumbuh kembali. Wah, dia langsung pulih. Petik 2. Tentu saja, ini darah keturunan naga leluhur. Jika ditambahkan beberapa tetes, kedua Xuan Bingjiao ini bisa langsung berevolusi untuk ketiga kalinya. Beberapa menit kemudian, Xuan Bingjiao jantan itu sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih atas pertolongan Anda, senior. Tolong ikuti kami ke dalam gua. Kami punya hadiah untuk Anda. Petik 2. Baiklah, aku akan ikut kalian ke dalam. Segera aku terbang ke sisi Gu Qinghan dan menyampaikan niat mereka melalui bahasa tubuh. Oh begitu. Baiklah.
Di bawah pimpinan kedua Xuanbing, kami tiba di kedalaman gua. Sebuah dinding yang membeku. Apa ada sesuatu di sini? Tepat saat Gu Qinghan merasa bingung, Xuanbing Jiao menabrak dinding itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah masuk, pemandangan di depan mata benar-benar membuat Gu Qinghan terkejut. Ternyata ada begitu banyak biji besi. Ini adalah jenis biji yang hanya tumbuh di daerah yang sangat dingin. Tidak hanya dapat membantu para penyihir es meningkatkan kekuatan dan pengalaman, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat baju zirah dengan atribut langka. Petik 2. Mark, sekarang baju zirahmu sudah ada solusinya. Gu Qinghan tersenyum sinis, lalu segera berjalan ke depan untuk mengumpulkan biji tersebut. Sementara itu, Xuanbing Jiao membawa sebatang tumbuhan spiritual berwarna biru es. Senior, ini adalah sedikit tanda terima kasih kami. Mohon terima dengan baik. Kekuatan es yang begitu kuat. Namun, tepat saat aku hendak bertanya, teriakan Gu Qinghan menjawab keraguannya sendiri. Apa? Ternyata bahkan tumbuhan spiritual langka sekelas ini pun ada. Ini adalah Xuanbing Longxiankao, bahan inti bagi ular es untuk menembus hambatan evolusi. Tidak hanya itu, ia sangat efektif dalam menyembuhkan luka bakar akibat serangan api. Setelah diolah secara khusus dan dipasang pada senjata, ia akan memberikan efek pembekuan. Singkatnya, kegunaannya sangat banyak, dan keunikannya tak diragukan lagi. Mendengar itu, aku menoleh ke arah kedua ular es itu. Kalian yakin ingin memberikan ramuan roh ini kepadaku? Ya, Senior. Mohon terimalah. Tapi bukankah kalian masih membutuhkannya untuk evolusi? Dengan setetes darah Senior, kami sudah tidak membutuhkan ramuan roh ini lagi. Begitu ya? Baiklah, ku menerimanya. Wah, perjalanan ini benar-benar berbuah hasil yang luar biasa. Tepat saat Gu Qinghan merasa sangat bersemangat, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Petik 2. Aduh, celaka. Waktu 3 hari hampir habis. Kita sudah berlari sejauh ini, bahkan jika kita bergegas pulang sekarang pun sudah terlambat. Senior, jangan khawatir. Aku bisa membawa kalian pulang. Detik berikutnya, karang es hitam meletakkan aku dan Gu Qinghan dengan lembut di atas kepalanya, lalu melesat keluar dari gua secepat kilat. Pada saat yang sama, dengan sisa waktu setengah jam sebelum batas waktu 3 hari, Liu Ruyan tiba lebih dulu. Ruyan, apakah kamu melihat Qinghan? Ya. Aku melihatnya. Mungkin sekarang, dia sudah menjadi makanan sampingan karang es hitam. Mendengar itu, Su Xiaoyan terdiam sejenak. Kalian bertemu Xuanbing Jiao. Bukan hanya bertemu denganku, tapi juga menyaksikan pertempuran besar. Hanya saja Gu Qinghan terlalu serakah mencuri telur Xuanbing Jiao. Sekarang mungkin bahkan jasadnya pun tak tersisa. Tidak mungkin. Qinghan bukan orang seperti itu. Guru Shu, saya tahu Anda tidak percaya. Waktu akan membuktikan segalanya. Liu Ruyan tersenyum dingin. Tanpa menjelaskan lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, Shen Letian berlari keluar dengan keadaan kacau. Seandainya dia cukup familiar dengan jalan di hutan awal, mungkin dia sudah tewas di tengah-tengah binatang buas. Siti Rui, pembimbing dari Akademi Tianlong, melihat kondisinya tidak baik, segera bertanya, Letian, kenapa kamu jadi begitu kacau? Shen Letian menghirup napas dalam-dalam, butuh beberapa saat untuk menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar bahwa 3 murid hilang, wajah Siti Rui semakin pucat. Jika hal ini diketahui oleh dekan, jabatannya sebagai pembimbing mungkin akan terancam. Saat itu, beberapa orang dari Akademi Changlan juga berhasil melarikan diri kembali. Mereka bahkan terlihat lebih kacau daripada orang-orang Akademi Tianlong. Melihat pemandangan itu, hati Su Xiaoyan berdebar kencang. Apakah mereka benar-benar pergi untuk merebut telur Xuanbing? Jika begitu, bukankah Qinghan juga? Dengan waktu yang tersisa hanya 3 menit, tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam hutan. Apa itu? Si Tianrui segera memanggil binatang rohnya, melindungi para siswa di belakangnya. Dalam sekejap, Xuanbing Jiao melesat keluar dari hutan awal. Astaga, ternyata Xuanbing Jiao ini bukankah hanya mencuri beberapa telurnya saja? Sampai harus mengejar sejauh ini? Guru Shen, dia yang membunuh siswa kita. Shen Letian tidak menjawab, melainkan menatap Xuanbing Jiao di depannya dengan wajah serius. Bagaimanapun, tekanan yang dirasakannya terlalu kuat. Nanti aku akan mengalihkan perhatiannya dia. Kalian cari kesempatan untuk menyerang Guru Shen. Bahkan Anda pun bukan lawan bagi Xuanbing Jiao ini. Esera, jangan banyak bicara. Detik berikutnya, Xuanbing Jiao perlahan mengangkat kepalanya.
Tepat saat semua orang mengira dia akan menyerang, tiba muncul seorang manusia bernama King Han di atas kepalanya. Su Xiaoyan menggosok matanya, memastikan King Han tidak mati. Mungkinkah Xuan Bingjiao yang membawanya keluar dari hutan awal? Ini tidak mungkin. Wajah Liu Ruyan memucat. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Dan apa yang terjadi dengan Xuan Bingjiao itu? Kenapa dia begitu patuh padanya? Saat semua orang masih bingung, Gu Qinghan menepuk kepala Xuan Bingjiao. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai. Kali ini, kamu sudah bekerja keras. Senior. Bantuanmu tidak akan pernah dilupakan oleh klan Xuan Bingjiao. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan, silakan datang ke gua es dingin. Setelah berkata begitu, Xuan Bingjiao pun kembali ke gua. Guru Shu, kita tidak terlambat kan? Tidak. Masih ada 3 menit lagi. Petik 2. Syukurlah. Guru Shu, tolong tekan sedikit. Barang-barang di daftar tugas sudah lengkap, jadi tidak perlu terburu-buru. Bisa dilihat nanti di perjalanan pulang. Su Xiaoyan tertawa kecil. Hatinya sangat bahagia. Sedangkan Liu Ruyan sangat enggan. Keberuntunganmu memang luar biasa. Kamu bisa selamat seperti ini. Bahkan jika kamu mengendalikan Xuan Bingjiao itu dengan cara khusus, itu tidak akan berguna. Sebulan kemudian, yang kalah hanyalah kamu. Keesokan paginya, setelah menerima rencana penjual tiket pertemuan yang sudah diurus oleh Su Xiaoyan, Gu Qinghan memutuskan untuk pergi bersama sahabatnya, Xinran, ke bengkel pandai besi, untuk membuat beberapa perlengkapan pertahanan. Halo, saya punya beberapa biji besi. Saya ingin membuat 3 set perlengkapan. Wajah petugas resepsionis Wen Yan tampak terkejut. Sejenak kia. Harus diketahui, 1 set perlengkapan mencakup baju dada, pelindung bahu, pelindung kaki, helmin hini, dan sepatu. Itu setidaknya akan menghabiskan ratusan biji besi. Percakapan mereka kebetulan didengar oleh kepala bengkel yang sedang lewat. Yilan, selera kamu dalam menilai orang juga buruk, ya? Kenapa kamu menerima siapa saja? Lihat dia. Sepertinya dia bisa mengeluarkan sebanyak itu biji besi. Menghadapi desakan suhu, Gu Qinghan menjawab dengan datar. Membuat 1 set perlengkapan es membutuhkan 400 biji besi 3 set. Berarti 1.200 butir. Kalau aku mengeluarkan sebanyak itu, apa yang akan kamu lakukan? Haha, kalau kamu benar-benar punya, aku akan keluar dari sini sambil berguling-guling. Mendengar itu, semua mata tertuju pada Gu Qinghan. Qinghan, bukankah itu hanya 1.200 biji besi saja? Gampang, kata Gu Qinghan sambil mengeluarkan ruang penyimpanan dan menuangkan biji besi, 1 per 1. Petik 2. Astaga, sebanyak ini biji besinya? Sekarang bengkel pandai besi ini benar-benar ketemu batu sandungan. Baru setelah hawa dingin memenuhi seluruh bengkel, suhu perlahan sadar. Sialan, aku gak percaya kamu kebetulan punya 1.200 butir. Suhu yang tidak percaya itu malah mulai menghitung 1 per 1. Setelah 15 menit, tangannya sudah kram, tapi setengahnya belum selesai dihitung. Di sampingnya, Yilan membantu menghitung. Sekarang sudah ada 1.367 butir. Ditambah yang di samping. Diperkirakan tidak kurang dari 2. Aikia, 000 butir. Karena biji besi ini tidak ada masalah, maka kamu harus menepati janji taruhanmu. Gu Qinghan dan Xinran menyingkir ke samping. Memberi jalan. Jangan mengandalkan statusmu sebagai murid Jiu Xiao untuk bertindak semaumu di sini. Aku bilang, aku orang dari keluarga Su. Kata-kata Wen Yan yang baru saja mengejek itu membuat semua orang langsung terdiam. Astaga, dia ternyata orang dari keluarga Su. Keempat keluarga besar, Ling Yuan City, keluarga Su, keluarga An, keluarga Zheng, dan keluarga Ye, mereka memiliki kekuasaan mutlak. Melihat Suhu menolak mengakui kesalahan dan malah ingin menahan orang, wajah Gu Qinghan langsung membeku. Dia melemparkan pandangan padaku. Melihat itu, aku segera terbang ke udara, mencengkramnya dengan 1 cakar, dan melemparkannya keluar gerbang sarang. Baiklah, Akademi Jiu Xiao, ya? Hah? Tunggu saja amarahku. Semua orang di bengkel tempat tercengang. Wanita ini ternyata memiliki keberanian sebesar itu. Meskipun Akademi Jiu Xiao adalah salah satu dari 4 akademi besar, namun jika dibandingkan dengan keluarga Su, masih ada selisihnya. Yilan menghela napas sedih. Petik 2. Suhu memang agak cerewet, tapi dia memang orang keluarga Su. Kurasa tidak masalah. Jika ada masalah selanjutnya, suruh saja dia datang langsung ke Akademi Jiu Xiao menemuiku, kata Gu Qinghan,
dengan nada datar. Di kehidupan sebelumnya, saat bencana datang, banyak keluarga di kota Lingyuan berjuang mati-matian. Namun hanya keluarga Su yang memilih. Keluarga seperti ini, jika dibiarkan, hanya akan menjadi bencana. Yilan menggelengkan kepala sambil tertawa getir. Lalu, mengumpulkan semua biji besi di tanah. Maka, silakan datang ke sini 3 hari lagi, untuk mengambil perlengkapannya. Baik, kata Gu Qinghan sambil mengangguk. Lalu pergi dengan gembira, dari bengkel pandai besi. Beberapa menit, setelah keduanya pergi, Yilan segera melaporkan kejadian tersebut kepada ketua bengkel pandai besi. Oh, maksudmu seorang siswa Akademi Zhou Xiao? Yang dengan santai mengeluarkan 1.200 biji besi. Ya, ketua. Aku berpikir, apakah dia salah satu anak keluarga bangsawan? Maka, buatlah ketiga set baju Ziroh es itu sebaik mungkin. Saat dia datang lagi untuk mengambilnya, ingatlah untuk memberitahuku terlebih dahulu. Sementara itu, setelah Gu Qinghan berpamitan dengan Shinran, dia membawaku ke pintu masuk Dungeon Academy. Mark, apakah kali ini, kita masih akan pergi ke dungeon tingkat rendah? Aku melihat peta distribusi dungeon di depan mata, dan menunjuk peta dungeon tingkat akhir. Dungeon tingkat rendah terlalu membosankan. Yang ini baru menantang. Kalau begitu, Ultimate. Gu Qinghan tersenyum tipis, dan memilih dungeon Ultimate. Detik berikutnya, sebuah portal hitam muncul di sekelilingnya. Saat melihat Gu Qinghan masuk, orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Astaga, Gu Qinghan memilih dungeon Ultimate. Bukankah itu hanya bisa dimasuki saat prapenjualan tingkat pemula? Tak lama kemudian, kabar ini sampai ke telinga para petarung. Petik 2. Apa-apaan, Qinghan terlalu. Monster di dungeon Ultimate minimal level 15. Tapi levelnya baru. Nah, saat itu, Gu Qinghan dan aku diteleportasi ke sebuah gurun. Saat aku sedang mengamati sekitar, seekor kalajengking yang bersembunyi di bawah pasir tiba-tiba menyerang. Untungnya aku bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Petik 2. Mark, hati-hati. Ini kalajengking beracun gurun. Jika terkena serangannya, bisa menyebabkan kelumpuhan saraf. Kata Gu Qinghan segera mengaktifkan perisai pelindung. Sedangkan aku menggunakan mata penglihatan untuk memeriksa informasi lawannya. Nama monster, kalajengking beracun gurun. Level 15, serangan 50, pertahanan 37, kecepatan 48. Kemampuan, tusukan kalajengking pembunuh tanah. Perisai racunnya langsung aktif. Atributnya ternyata sedikit lebih tinggi daripada Raja Serigala Malam. Tapi tak apa. Setelah membunuhnya, poin pengalaman yang didapat akan lebih banyak. Memikirkan hal itu, aku langsung melancarkan serangan, dan bertabrakan dengan bertabrakan. Berkat pertahanan fosfor kalium, sebagian besar serangan kalajengking beracun gurun teredam. Aku pun terus mengayunkan cakar naga untuk menyerang, membuat HP-nya turun dengan cepat. Kalajengking beracun gurun yang terdesak mulai menyerang dengan sengat beracun di ekornya. Namun akurasinya sangat buruk. Beberapa tusukan berturut-turut gagal mengenai sasaran, malah ekornya tertangkap olehku dan terputus. Merasa kalah, kalajengking gurun berbalik, hendak melarikan diri. Sayangnya aku memanfaatkan kesempatan itu, dan menghancurkannya dengan satu tamparan. Membunuh kalajengking gurun memberikan 70 poin pengalaman. Levelmu naik menjadi 8. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian. Selamat, kamu mendapatkan batang emas. Master kekacauan. Memiliki 15% untuk membuat target terjebak dalam keadaan kacau. Musuh dalam keadaan kacau akan menyerang target yang salah, termasuk dirinya sendiri, atau unit acak, selama 10 detik. Ternyata bisa membuat binatang buas terjebak dalam keadaan kacau. Ini lumayan. Hanya saja probabilitasnya agak rendah. Jika ada kesempatan, bisa dicoba. Saya sangat senang dan mulai mencari kalajengking gurun di sekitar. Benar saja, di jarak 5 atau 6 meter muncul satu lagi. 5 menit kemudian pertempuran berakhir. Kalajengking gurun ini lebih malang lagi, bahkan tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Langsung kubelah menjadi 2. Membunuh kalajengking gurun dengan cepat memberi pengalaman 70. Levelmu naik ke level 9. Mendapatkan 1 kali kesempatan undian. Aku mengayunkan cakar naga dengan penuh kegembiraan. Selamat, kamu mendapatkan batang emas magnetik penyerapan tak terbatas dan evolusi. Apakah atribut yang didapat bisa berevolusi lagi? Kemampuan penyerapan tetap sama. Namun setelah membunuh target, kamu juga akan mendapatkan hadiah acak. Sebelumnya bisa menelan benda berenergi. Untuk mendapatkan hadiah,
Sekarang membunuh binatang buas juga bisa dapat hadiah. Lanjut. Jangan sembunyi dari paket pengalaman saya. Begitulah, saya mulai mencari binatang buas di sekitar dengan gila-gilaan. Tapi saat itu, suara berderak tiba-tiba terdengar. Ada sesuatu di bawah gurun yang bergerak perlahan. Jangan sembunyi, mati saja. Saya tetap bertindak seperti sebelumnya, cari dan serang. Saya kira bisa langsung membunuh binatang buas. Tapi ternyata hanya mengurangi 2 poin HP-ku. Saat aku masih bingung, makhluk di bawah gurun itu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Mark, hati-hati. Ini Raja Kalajengking Gurun. Racunnya sangat kuat. Jangan bertindak gegabah. Di kehidupan sebelumnya, Gu Qinghan pernah bertemu dengan seorang pemelihara binatang yang memiliki kontrak dengan Raja Kalajengking Gurun. Orang itu sangat kuat. Begitu muncul, racunnya langsung menyebar ke area ratusan meter di sekitarnya. Baik binatang buas maupun manusia. Semuanya berada dalam kondisi lemah dan terus kehilangan HP. Memikirkan hal itu, mata Gu Qinghan dipenuhi kekhawatiran. Lagi pula saat ini aku hanya level 8, sedangkan lawannya level 23. Mendengar peringatan itu, aku segera memeriksa informasinya. Nama binatang buas, Raja Kalajengking Gurun. HP 100, level 23. Serangan 87. Pertahanan 134, kecepatan 99. Bakat, tubuh beracun alami. Keterampilan sengatan ekor mematikan. Perangkap pasir bergerak. Semprotan racun. Astaga, angka dasarnya hampir 3 yang melebihi 100. Sepertinya, makhluk ini. Jiang Nian menggerakkan cakar naga. Mulai merasa anehnya bersemangat. Setelah membunuhmu, entah apakah aku bisa langsung menembus level 10. Saat memikirkan hal itu, Jiang Nian mengayunkan cakar naga dan menerjang ke depan. Cakar naga penembus mutlak. Merobek Raja Kalajengking Gurun. Ia mengaum, mengayunkan cakar raksasanya, dan bertabrakan dengan cakar naga Jiang Nian. Mau mati, ya? Jiang Nian HP 15. Raja Kalajengking Gurun HP 5. Hanya sekali benturan, Jiang Nian sudah merasakan kekuatan luar biasa Raja Kalajengking Gurun. Kekuatan Kalajengking ini memang luar biasa. Tak disangka, meski sudah menggunakan skill, aku masih kalah. Paling-paling kita terus bertabrakan saja. Aku punya hak untuk merampas, dan kekacauan master. 2 item emas ini. Begitu terpicu sekali. Kau pasti mati. Begitulah. Jiang tidak berniat mundur sedikit pun. Meskipun HP-nya selalu lebih tinggi daripada Raja Kalajengking Gurun. Dia tetap melancarkan serangan gila-gilaan. Raja Kalajengking Gurun pun membalas dengan cara yang paling keras. Haha, berani bertarung langsung dengan raja ini? Mau mati? Aku akan membelahmu menjadi 2. Untuk mengorbankan keturunanku. Bum! HP Jiang Nian 17. HP Raja Kalajengking Gurun 8. Nian, 23 HP. Raja Kalajengking Gurun, 11 HP. Akhirnya, serangan bertubi-tubi Jiang Nian memicu efek Master Kacau. Oh no, Master Kacau terpicu. Target telah masuk ke keadaan kacau. Akhirnya terpicu. Jiang Nian langsung keluar dari pertempuran dan terbang ke udara. Setelah keluar dari pertempuran, garis keturunan naga leluhur yang kuat di tubuhnya mulai membantu Jiang Nian memulihkan luka-lukanya. HP plus 5, HP plus 10, HP plus 17. Meskipun Jiang Nian telah keluar dari medan pertempuran, namun di mata Raja Kalajengking Gurun, yang pertama terus bertarung dengannya. Raja Kalajengking Gurun tanpa henti menyerang ke arah depan, bahkan menggunakan kemampuannya. Jarum ekor di punggungnya dengan cepat terangkat. Mulai menusuk ke arah area kosong di depan, dengan kecepatan tinggi. Tidak jauh dari sana, Leng Yue yang melihat pemandangan ini terkejut. Petik 2. Apa yang dilakukan Raja Kalajengking Gurun ini? Si setan kecil sudah pergi? Mengapa dia menyerang area kosong? Serangan sembarangan ini membuat Raja Kalajengking Gurun tanpa sengaja menyerang dirinya sendiri. HP Raja Kalajengking Gurun. Sementara itu, Jiang Nian yang telah memulihkan HP-nya tidak tinggal diam. Dia berputar ke belakang Raja Kalajengking Gurun. Naga kera zaman purba. Kemudian semburan api yang sangat kuat meletus. Langsung mengenai Raja Kalajengking Gurun. Dan memicu efek terbakar. HP Raja Kalajengking Gurun HP 22. Setelah diserang, Raja Kalajengking Gurun langsung keluar dari keadaan kebingungan. Panas? Panas sekali raja ini. HP Raja Kalajengking Gurun 1. HP Raja Kalajengking Gurun 1. Raja Kalajengking Gurun. Melihat dia keluar dari keadaan kebingungan,
Jiang Nianlong mengerutkan bibirnya. Astaga! Sepertinya tidak boleh menyerang saat dia dalam keadaan kebingungan. Kalau begitu, akan menghilangkan keadaan kebingungan. Kau serangga pendek ini, aku akan menginjakmu sampai mati. Raja Kalajengking Gurun benar-benar marah. Menyemburkan racun dalam jumlah besar dari mulutnya. Racun ini menyebar luas, dan memiliki daya korosif yang kuat. Meskipun Jiang Nian sudah menghindar dengan cepat, dia tetap terkena sedikit racun. Eta! HP Jiang Nian 17. Astaga! Ternyata ada daya korosif yang kuat. Untungnya Yao Yao berada di tempat yang relatif aman. Jadi tidak perlu khawatir padanya. Melihat Jiang Nian sama sekali tidak terluka, Raja Kalajengking Gurun langsung marah. Sialan, berani-beraninya berduel langsung dengan raja ini. Jiang Nian berkata dengan wajah tak percaya.